Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Education News TP bersama saya Puput Sasmita. Pemirsa, tahukah Anda cerita merupakan jantung bagi suatu film atau karya berbentuk video? Cerita yang disajikan secara memukau tidak lepas bantuan dari para ahli editing. Dalam broadcasting, ahli editing disebut sebagai editor. Lalu, siapakah sebenarnya editor? Editor video atau video editor adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mengolah beberapa materi video yang tersedia menjadi satu video yang siap publish. Materi ini dapat berupa footage, dialog, wawancara, grafis, dan sound effect. Video editor sebagai posisi kunci dalam proses pasca produksi yang akan menentukan kualitas dari produk yang dibuat. Biasanya, editor bekerja langsung dengan pihak yang memiliki konsep awal pembuatan video. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ekspektasi dan tujuan dari konseptor tersebut. Pemirsa, editor video memiliki peranan dan tanggung jawab. Di antaranya, pertama, menggabungkan atau combine. Pada dasarnya, editing memang tentang menggabungkan atau menyatukan shoot sehingga tercapai perpaduan beberapa shoot agar terbentuk kesatuan yang selaras dari bahan yang diambil. Yang kedua, ada memangkas atau trim. Trimming atau memangkas merupakan salah satu pekerjaan editor dalam memotong bahan yang ada untuk membuat video tag akhir sesuai dengan penempatan waktu yang tersedia atau menghapus bahan-bahan yang tidak ada hubungannya. Tanggung jawab yang ketiga ada membangun. Membangun suatu cerita merupakan hal yang paling sulit. Seorang editor harus membangun sebuah cerita dari shoot terbaik. Yang keempat ada olah suara. Setelah memfilter video, tugas selanjutnya dari seorang editor video adalah mengolah suara. Baik suara asli yang muncul ketika proses pengambilan gambar atau suara-suara tambahan yang perlu ditambahkan untuk memperkuat suasana video, misalnya sound effect atau musik. Yang kelima, ada membuat titel. Setelah semua gambar atau video yang sudah tersusun menjadi kesatuan cerita yang utuh dan sesuai dengan skenario, tugas selanjutnya adalah membuat titel pada video tersebut, yaitu informasi, teks, atau keterangan yang berkaitan dengan materi video. Yang terakhir, ada finishing. Setelah tahapan-tahapan di atas selesai dikerjakan, video editor harus melakukan pekerjaan akhirnya, yaitu tahap finishing. Pada tahap finishing, semua kru inti dari pembuatan video tersebut, mulai dari sutradara, penata suara, penata artistik, dan kru-kru lainnya harus menyaksikan bersama video yang sudah diedit untuk memastikan bahwa video atau film yang sudah dihasilkan sudah terangkai dengan sempurna. Pemirsa, seorang editor video dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab, mereka harus memiliki keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan pengetahuan seperti apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang editor video? Yang pertama, ada kemampuan visualisasi serta sensitivitas pendengaran yang baik. Kemampuan visualisasi amat dibutuhkan oleh seorang editor, karena ia sebaiknya sudah memiliki imajinasi visual di kepalanya sebelum memulai proses editing untuk memudahkan pekerjaannya. Sensitivitas pendengaran juga diperlukan seorang editor, karena ia harus memastikan suara yang keluar dari film dapat terdengar oleh penonton. Yang kedua, ada pengoperasian komputer beserta program editing film. Sebab hampir seluruh pekerjaan editor dilakukan lewat komputer. Program untuk membuat desain juga diperlukan oleh seorang video editor karena desain dapat digunakan untuk mengisi film. Yang ketiga, seorang editor video juga membutuhkan kreativitas yang tinggi agar film yang ia edit terlihat lebih menarik. Yang keempat, memiliki manajemen waktu yang baik, sebab proses editing biasanya dibatasi waktu pengerjaannya sehingga ia harus mengatur waktu dengan baik serta memiliki ketangkasan agar pekerjaannya dapat selesai secara on time. Yang kelima, selain itu, seorang editor video memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti sutradara atau produser agar hasil editing dapat sesuai dengan keinginan kedua pihak tersebut. Yang terakhir, kemampuan lain yang perlu dikuasai oleh seorang editor adalah pertimbangan dalam pengambilan keputusan, monitoring, dan selektif. Menjadi seorang video editor harus memiliki kepribadian tertentu. Kepribadian seperti apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang video editor? Yang pertama, ada berpikir analitis dengan menggunakan logika dan penalaran. Yang kedua, ada aktif mendengarkan dengan memberikan perhatian penuh pada perkataan orang lain. Yang ketiga, ada koordinasi menyesuaikan tindakan yang dilakukan dengan tindakan orang lain. Yang keempat, ada pertimbangan dan pengambilan keputusan mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari pilihan tindakan yang potensial untuk memilih tindakan yang paling tepat. Yang kelima, memantau atau menilai kinerja diri sendiri, individu lain maupun organisasi untuk melakukan pengembangan atau mengambil tindakan korektif.
Yang keenam, ada pemrograman, menulis program komputer untuk berbagai tujuan. Dan yang terakhir, ada manajemen waktu, mengatur waktu pribadi dengan waktu orang lain. Pemirsa, informasi kepribadian editor video menutup kebersamaan kita pada hari ini. Saya Puput Sasmita mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Education TV News dan sampai jumpa.